Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Tapi karena kepala sekolah sedang melakukan BMTEK, ya BMTEK tentang IKM, jadi yang saya wawancarai adalah wakil dari kepala sekolah. Di sini adalah wakil kepala sekolah saya, dan saya akan mewawancarai teksnya. Permasalahannya berupa guru belum bisa menggunakan IT dengan baik, siswa terlambat dalam ke sekolah. Yang kedua, tidak berpakaian rapi ketika ke sekolah. Di sini akan dijawab satu persatu oleh wakil kepala sekolah. Di sini dia akan memperkenalkan dirinya dulu. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah SPDI, wakil dari kepala sekolah dari SDN 1 Mamandaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, Bu. Kita akan bertanya tentang bagaimana apa penyebab guru belum bisa menggunakan IT dengan baik. Nah, sebelumnya kita jawab satu persatu nih Kinggi. Nah, jadi di sekolah di SDN 1 Mamandaya ini rata-rata gurunya sudah bisa melakukan IT di sini. Bisa kita hitung yang tidak bisa melakukan IT. Dan kemudian faktor yang kedua, faktor lingkungan di sini tidak mungkin kita melakukan IT di sini 100%. Jadi yang dilakukan di sini terus kita berproses untuk melakukan IT untuk meningkatkan proses pembelajaran yang maksimal untuk di SDN 1 Mamandaya Niki di sini. Sekian, cuma itu alasannya. Lanjut ya Bu ya, mengenai kedisiplinan di SDN 1 Mamandaya ini, kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu terlambat ketika pergi ke sekolah? Mungkin apakah faktor orang tuanya kah, atau faktor apa begitu menurut pengalaman Ibu yang jadi wakil kepala sekolah di sini? Di sini di SDN 1 Mamandaya Niki ada dua faktor yang menyebabkan para siswa kita sering datang terlambat. Yang faktor yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu di rumah. Nah, rata-rata anak kita di sini di kecamatan Bagelongge di sini, kecamatan di Bagelongge di sini itu anak kita itu tidak didampingi oleh orang tuanya karena orang tuanya itu sibuk bekerja di luar daerah. Jadi dia sama-sama dengan neneknya di sini. Jadi itulah faktor eksternalnya di sini. Kemudian faktor internal di sini di sekolah. Kita sebagai guru di sini sudah pagi-pagi kita menerapkan kedisiplinan di sekolah ini. Terutama kita masuk tepat jam 7. Tapi ada aja kendalanya di sini, terutama ini orang yang di luar ini yang jualan niki yang tidak bisa kita terlalu dalam untuk menyampaikannya. Itulah kendala kita di sini, sehingga anak-anak kita itu sering kita bernasihati dia jangan sampai terlalu berlarut-larut untuk berbelanja di bawah. Cuma berarti nyambung dia dengan bagaimana siswa itu ke sekolah dengan berpakaian tidak rapi begitu, itu karena faktor orang tuanya juga. Mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja terus tidak memperhatikan tidak memperhatikan seragam yang harus dipakai dengan orang. Nah, itu salah faktor yang paling utama Niki untuk di sekolah kita di SDN 1 Mamandaya Niki. Sudah, itu saja. Itu saja alasannya, pertanyaan jawabannya Niki. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, ini teman guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdala Fabioni. Baik, kita akan memasuki sesi wawancara dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini saya akan menanyakan tentang kemampuan menulis anak yang masih rendah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi faktor penyebab siswa itu keterampilan menulisnya sangat rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketika siswa tersebut masuk SD itu tidak melalui jenjang TK. Kemudian yang kedua, usia anak tersebut masih rendah ketika memasuki SD kelas 1.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai kurangnya memfokuskan siswa itu perhatiannya ke kita gitu. Siswa kurang memperhatikan penjelasan kita. Bagaimana cara kita memfokuskan siswa untuk mendengarkan saja perintah dari kita atau pelajaran pada saat kita menjelaskan? Baik, ini akan saya karena saya kelas 1, jadi saya akan membahas tentang bagaimana kelas 1 untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kelas 1 itu adalah peralihan dari sekolah taman kanak-kanak menuju ke sekolah dasar. Nah, kelas 1 ini sangat-sangat dibutuhkan bimbingan yang ekstra karena kelas 1 ini sama dengan dia seperti TK, akan tetapi perbedaannya kalau di taman kanak-kanak itu lebih banyak untuk bermain, sedangkan di kelas 1 itu sudah mulai memasuki masa belajar yang fokus. Nah, bagaimana cara menumbuhkan minat siswa itu untuk belajar? Yakni dengan cara setengah strategi mengajar di TK, misalnya seperti bermain-mainnya kita campur, kita masukkan ke dalam pembelajarannya ya. Jadi istilahnya bermain sambil belajar supaya anak-anak itu tidak cepat bosan, karena kebiasaan anak-anak pada masa TK itu adalah kebanyakan bermain. Berarti itu juga sudah masuk bagaimana cara memfokuskan dia ya? Ya, yang kedua juga menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian anak-anak itu. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang agak lebih mengkritik kepala lagi, yaitu bagaimana solusi Bapak Ibu mengenai siswa yang kesulitan memecahkan soal HOTS. Karena di sini ya pengalaman saya kebanyakan siswa itu ya masih dalam kategori belum masuk ke soal HOTS gitu ya. Kita sharing aja bagaimana pengalaman Ibu di sini. Baik, mengenai pembelajaran HOTS. Jadi di sini sebelum kita memberikan anak itu pelajaran yang HOTS, jadi kita sebagai guru untuk membagi siswa itu menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Ya, jadi ada 3 kelompok, yang mana kelompok ini yang pertama adalah kelompok LOTS, yaitu kemampuan di bawah rata-rata, kemudian medium. Medium itu adalah kemampuan rata-rata atau tidak berada di LOTS dan tidak berada di atas, yaitu disebut dengan HOTS. Nah, HOTS ini adalah pada level yang atas, di mana HOTS ini adalah kemampuan di atas rata-rata, yang di mana pembelajarannya itu lebih sulit dari pembelajaran yang LOTS dan medium. Oke, terima kasih Bu Guru, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas ilmunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.